وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم فهمنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك، آمين يا رب العالمين. Kita sudah sampai pada bab tentang bab baru nggih? Kitab baru nggih? Kitab Fadailul Anbiya. Kita tentang fadilah Zikril Anbiya wa fadlihim. Bab tentang para nabi dan fadilah mereka. Para nabi jumlahnya 124.000 sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Kam waffa adadul anbiya?" Kemudian beliau jawab 124.000. Dan jumlah ini sama dengan jumlah para sahabat Nabi, yaitu 124.000 sahabat Nabi SAW. Adapun Rasul ada 315 dan jumlah ini sama dengan Ashabu Badr, demikian juga sama dengan Ashabu Talut yang memerangi Jalut. Babun fi ibtida'i khalqi Adam alaihissalam, bab permulaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia ada 3 macam. Yang pertama tanpa bapak ibu, yaitu Nabi Adam. Yang kedua tanpa ibu, yaitu Hawa. Yang ketiga tanpa bapak, yaitu Isa. Kemudian yang keempat ini yang rata-rata manusia, yaitu dengan ibu dan bapak. Berarti ada 4 macam. Hadis pertama 1605, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi faqala khalaqallahu azza wa jalla turbata yawm as-sabt, turbah bumi. Wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad. وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء. Maka sebagian orang suka memulai amalan yang baik itu pada hari Rabu, mungkin karena meniru penciptaan sinar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu. Wa batha fiha ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa Adam yawm al-'asr. Adam wa khalaqa Adam fil asri apa? Al-asra. Ada fi-nya enggak? Setelah Adam enggak ada fi. Atau ba'dal asri. Ba'dal asri ya. Ya ini berarti tempat saya kurang. Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jum'ah fi akhiril khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jum'ah fi ma bainal asri ilal laili. Hadis ini riwayat Muslim tetapi oleh para ulama dianggap salah. Bahwa yang benar adalah ini bukan sabda Nabi SAW, tapi hanyalah perkataan Ka'bul Ahbar yang merupakan ulama Yahudi yang sudah masuk Islam. Nah, kemudian dikira oleh rawi ini sabda Nabi, padahal Abu Hurairah meriwayatkan dari perkataan Ka'bul Ahbar. Ini satu-satunya hadis dalam Sahih Muslim yang dianggap salah, ya jadi bukan hadis yang sahih. Dan ini pembahasannya bisa dilihat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau sudah menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Dan matanya dianggap salah juga karena menyelisih Al-Quran. Di sini kan disebutkan menciptakan isi bumi sampai 7 hari kan. Jibal ini isi bumi, syajar isi bumi, makruh, nur ini semua isi bumi. Sementara dalam Al-Quran Allah menyebutkan arba'ata ayyam. Jadi penciptaan bumi 2 hari, kemudian isi-isinya dilengkapkan juga 2 hari, maka totalnya menjadi arba'ati ayyam. Nah, maka isinya hadis ini pun juga bertentangan dengan dalil Quran, sehingga ini tanda-tanda kesalahan dalam riwayat ini. Wallahu a'lam. Babun fi fadli Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ibrahim artinya abun rahim, bapak yang kasih sayang. Dan dari sisi qiraat bisa dibaca Ibrahim, bisa dibaca Ibrahim. Disebut Khalil karena dia merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Syekh Malik radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya khairul bariyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaka Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim selain julukannya sebagai Khalilur Rahman, juga julukannya adalah Khairul Bariyah. Sesuai hadis ini, sebaik-baik makhluk. Bariyah dibaca Bariyah atau Bari'ah. Dua-duanya qiraah yang mutawatirah dalam surat apa itu? Al-Bayyinah.
Kemudian perkataan Nabi dzaka Ibrahim ini hanya semata-mata tawadhu. Adapun hakikatnya tetap Nabi Muhammad SAW adalah yang lebih utama daripada yang lainnya. Bab ikhtitani Ibrahim alaihi salam, bab khitannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fadal. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim khitan pada usia tua. Menunjukkan bahwa sebelumnya belum ada khitan. Karena kalau sebelumnya sudah ada khitan, ya tidak mungkin beliau khitannya di waktu tua. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Malik dari Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan, kana Ibrahim awwala man dayyafa ad-daif wa awwala man ikhtatan. Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang menjamu tamu, dan Nabi Ibrahim yang pertama kali berkhitan, dan pertama kali yang memotong kumis, dan pertama kali yang melihat uban. Lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini apa ini kok ada putih-putih di rambut saya?" Maka Allah menjawab, itu adalah waqar atau kewibawaan. Maka dia mengatakan, "Rabbi zidni waqaran." Nah, maka ikhtatana di sini, ya, berkhitan maksudnya adalah ikhtatana awwala marrah. Dia berkhitan pertama kali, berkhitan yang dilakukan di atas muka bumi. Sebelumnya para nabi tidak berkhitan. Dan itu tidak masalah, karena memang syariat itu bisa berbeda-beda. Ya. Kalau khitan di masa kita untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah wajib, nah untuk umat terdahulu tidak wajib sehingga mereka tidak berkhitan, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian disebutkan dalam hadis ini usia khitan beliau pada usia 80 tahun. Dalam riwayat yang dhaif disebutkan 120 tahun usia beliau. Nah, itu yang dhaif. Adapun qadum ini dua bacaan, boleh dalnya takhfif atau tasydid, qadum. Dan tafsirnya juga ada dua, ada yang mengartikan qadum itu kapak, dan itulah tafsiran yang lebih masyhur. Ada yang mengartikan qadum itu nama tempat, yaitu tempat di Syam. Jadi waktu itu beliau tinggalnya di Syam. Mungkin juga dua-duanya benar, artinya beliau pakai kapak dan beliau waktu itu khitannya di Syam. Babu qauli Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Arini boleh juga roknya di sukun, arni, dan maknanya sama. Wa dzikri Lutin wa Yusuf alaihimassalam. Fadal. Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. nahnu ahaqqu bisnati min fi Ibrahim il qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala walakin liyatma'inna qalbi. Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Ini maksudnya adalah bahwa ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim tidak ragu. Karena kalau Nabi Ibrahim ragu padahal dia Khalilur Rahman, ya kita ini lebih berhak untuk ragu. Padahal kita kan tidak ragu bahwa Allah menghidupkan orang yang mati kan. Nah, berarti perkataan Nabi Ibrahim, arini kaifa tuhyil mauta, ini semata-mata untuk menambah keimanan, bukan untuk keraguan-raguan. Makanya ketika ditanya awalam tu'min, beliau mengatakan, walakin liyatma'inna qalbi. Fadal. Wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi inni Ila ruknin syadid. ila ruknin syadid. Ini perkataan Nabi Lut ketika mengatakan awi ila ruknin syadid. Alangkah inginnya kalau saya bisa berlindung kepada kekuatan yang kokoh. Nah, maka dikritik oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Ya, seolah-olah Nabi mengatakan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai kita itu untuk berlindung. Nah, yarhamullahu Lutan ini berarti teguran kepada Nabi Lut dimulai dengan doa. Dan ini adalah adab yang baik ketika kita ingin menegur seseorang. Maka dimulai dengan doa sebagaimana Allah juga melakukannya dalam Quran. Allah katakan, afallahu anka, kemudian baru menegur. Lima adzinta lahum. Nah, di sini juga, wa yarhamullahu Lutan, baru kemudian menegur. Allah. Walau labistu fi sijni tula lubsi Yusufa la'adabtu La ajabtu da'iya. Jimnya apa? Satu aja kan? La ajabtu, ya kan? Ya, jadi maksudnya Nabi Yusuf ini dipuji kesabarannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama di penjara,
Tapi begitu ada kesempatan untuk keluar, beliau malah tidak mau keluar. Beliau malah mengatakan, ya diselesaikan dulu tuduhan kepada saya itu. Tapi ini juga kecerdasan Nabi Yusuf, karena dia pengen keluar itu sudah bersih namanya. Karena kalau namanya belum bersih, dia keluar, namanya nanti masih jadi pembicaraan orang. Nah, sehingga beliau ingin dibersihkan dulu. Kalau orang semua sudah tahu bahwa namanya bersih, baru beliau mau keluar. Nah, kesabaran Nabi Yusuf ini dipuji oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau saya seperti Nabi Yusuf, ya, kesempatan pertama datang untuk keluar, langsung saya keluar. Babun fi qawli Ibrahim alaihissalam, inni saqim. Saya sakit, maksudnya sakit hati. Sakit hati karena melihat orang-orang menyembah berhala. Sehingga perkataan Nabi Ibrahim ini tidak dusta. Karena dia mengatakan sakit, meskipun yang dipahami oleh orang-orang itu adalah sakit badannya, tapi yang dimaksud oleh beliau adalah sakit hatinya. Wabal fa'alahu kabiruhum hadha, ini juga bukan bohong, karena beliau ini hanya taktik untuk dakwah supaya mereka mikir, ya. Kalau berhala yang besar saja tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa berhala-berhala kecil itu juga disembah? Semuanya tidak bisa melakukan apa-apa. Wa fi Sarah ya ukhti, perkataan Nabi Ibrahim kepada istrinya yang pertama yaitu Sarah, bahwa dia saudaraku, ini juga tidak bohong, karena maksudnya adalah saudara seagama Islam. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah bohong sama sekali. Fadhal. radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakdzib Ibrahimun nabiyyu alaihi wasallam qattu illa thalatha kadabatin intaini fi dzatillahi qawluhu inni sakin wa thaniyatu qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Ya, jadi finta ini fidatillah, yang dua kali dianggap bohong ini adalah karena dalam dakwah. Adapun yang pertama bukan fidatillah, tapi fidati nafsih, karena untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, bagaimana keselamatan Nabi Ibrahim ketika mengatakan Sarah sebagai saudaranya, itu diceritakan pada hadis ini, fa'innahu. Qadima ardu jabbarin wa ma'ahu saratu wa kanat min ahsanin nasi. Nah, jadi Sarah ini sangat cantik jelita, ya, sehingga wajar kalau Nabi Yusuf alaihissalam juga sangat ganteng, karena ternyata neneknya sana sangat cantik jelita. Ini Sarah kan melahirkan Ishak kan, nah, Ishak kemudian Yakub, Yusuf. Nah, maka ada keturunan apa namanya dari Sarah ini, sangat terkenal mereka orang-orang yang ganteng-ganteng. Qala laha inna hadzal jabbara in ya'lam annaki imra'ati yaghliqni alayki fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti fa innaki ukhti fil Islam fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahli jabbari atahu faqala laqad qadima ardaka imra'atan la yanbaghi laha an takuna illa laka فأرسل إليها فأتي بها وقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها. Ya, jadi saking cantiknya raja ini begitu melihat Sarah langsung tidak bisa menahan diri kecuali langsung menangkap Sarah. Ini bisa kita bayangkan, ya, betapa cantiknya Sarah sampai orang lihat langsung apa pengen pegang dia. وقبضت يده قبضة شديدة فقال لها Udai. ادع الله أن لقايتي ولا أضرك وفعلت فعاد وقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد وقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادع الله أن يطلق يدي falakillahu alla adurraki. Falakillah maksudnya sumpah demi Allah, ya, bahwa saya tidak akan memudarati engkau lagi. Fa'alat wa udliqat yaduhu wa ata alladhi ja'a biha faqala lahu innaka wada'a apa wa'ada? Wada'a alladhi ja'a biha, ya kan? Wada'a alladhi ja'a biha faqala lahu innaka innama ataitani bi syaitanin walam ta'tini bi insanin fa akhrijha min ardi wa atiha ajara. Hajar ini budak perempuan diberikan kepada Sarah tadi. Qala fa aqbalat tamshi falamma ra'aha Ibrahim alaihi salam insarafa maksudnya dari salatnya. Tadi kan diceritakan beliau salat kan.
Jadi beliau ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, beliau sholat. Maka sehingga Sarah ketika dipanggil oleh si raja, Nabi Ibrahim mengimbangi dengan sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ternyata Sarah aman, bisa balik pulang, maka beliau insarafa min sholatihi. Fadhal. فقال لها مهيم Mahyam kaifa haluka? قالت خيرا كفى الله يد الفاتح وأخذ Wa akhtama. وأخدم خادما. Akhtama dia memberikan khadim, yaitu dia si Fajr tadi, khadiman seorang pembantu. Khadim ini bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Sehingga tidak perlu kata-kata khadimah. Meskipun boleh ya dengan kata-kata khadimah, tapi khadim itu sudah mencakup laki dan perempuan. Di sini kan perempuan Hajar. Betul. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. Fatilka ummukum, maka itulah ibu kalian. Ya bani ma'is sama, wahai anak-anaknya ma'is sama, ini orang Arab. Kenapa orang Arab disebut bani ma'is sama? Karena mereka adalah orang-orang yang menggembala kambing, sehingga sangat butuh kepada rumput-rumputan, dan rumput-rumputan itu butuh kepada air langit. Sehingga disebut sebagai Bani Ma'is Sama karena sangat butuhnya mereka kepada air langit. Jadi nasabnya orang-orang Arab ya kembali kepada beliau, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kedua yaitu Hajar, karena Hajar melahirkan Ismail. Nah, Ismail ini adalah Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Adapun Ishak, maka itu adalah bapak dari orang-orang Israel atau Israel sekarang. Babun fi dzikri Musa alaihi salam wa qoulihi ta'ala fabarra'ahu Allah mimma qalu, Allah membersihkan dia dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu orang yang memiliki wajah atau memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya panjang, saya baca 16:10. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Musa alaihi salam rajulan hayyan minal haya. Qala fakana la yura mutajarridan, tidak pernah terlihat telanjang. Qala faqala banu Israel innahu adar. Adar itu kondor, yaitu besar pada bagian daerah kemaluannya. Qala faqtasala inda muwaihin. Muwaihin tasghir dari ma'in, air, kemudian air kecil atau air sedikit berarti muwaih. Fawada'a thawbahu ala hajarin fantalaqal hajaru yas'a wattaba'ahu bi'asahu yadribuhu, sambil mengatakan thawbi hajar, thawbi hajar. Maksudnya thawbi ya hajar. Hatta waqafa ala mala'in min bani Israel wa nazalat ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ini hadisnya pendek ya, hadis yang panjang setelahnya ini malah tentang kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Khadir disebut Khadir karena kalau duduk pada suatu tempat, meskipun itu tanahnya gersang, maka akan menjadi hijau dengan sebab berkahnya Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Dan diperselisihkan apakah Khadir ini Nabi ataukah wali. Pendapat yang masyhur adalah bahwa beliau Nabi karena beliau menjadi guru bagi Nabi Musa. Nah, tidak mungkin seorang Nabi, yaitu Nabi Musa, berguru kepada orang yang lebih rendah derajatnya, yaitu seorang wali, karena wali derajatnya lebih rendah daripada nabi. 16-11 wa an Sa'id bin Jubairin qala qultu li ibni Abbas inna Nawfal al-Bikaliya, ini seorang ulama tabi'in, Nawf al-Bikali, yaz'umu anna Musa alaihi salam sahiba bani Israel laysa huwa Musa sahib al-Khadir faqala kadzaba aduwullah, telah dusta musuhnya Allah. Ibnu Abbas menyebut Nauf ini sebagai musuh Allah bukan karena dia kafir, bukan ya, tapi karena sangat salahnya pendapat itu sehingga dia ungkapkan dengan kata-kata kasar seperti ini, kadzaba aduwullah. Jadi karena bertentangan perkataannya dengan sabda Nabi SAW, sehingga sangat kerasnya Ibnu Abbas mengingkari perkataan itu dengan kalimat ini. Sami'tu Ubay bin Ka'b yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qama Musa khatiban fi bani Israil fasu'ila ayyun nasi a'lam faqala ana a'lam. Ini menunjukkan bahwa orang yang paham dia mengatakan saya paham atau saya
pintar atau saya ahli itu bukan sesuatu kesombongan. Karena sombong itu dosa besar dan tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam melakukan dosa besar karena dia seorang nabi itu maksum dari perbuatan dosa besar. Nah, jadi ketika dia mengatakan ana a'lam ini bukan sesuatu yang salah, tapi hanya kekurangan saja. Kekurangannya di mana? Nah, di sini dijelaskan qala fa'ataballahu alaihi, Allah mencela beliau idlam yaruddal ilma ilaihi. Nah, jadi lebih afdal mengatakan Allahu a'lam daripada mengatakan ana a'lam. Tapi perkataan beliau bukan satu kesombongan. Fa'uhallahu ilaihi anna 'abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Qala Musa ay rabbi kaifa li bihi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa sangat rakus terhadap ilmu sehingga begitu diberitahu ada yang lebih alim, dia langsung pengen bertemu dengan orang tersebut. Dan inilah teori yang saya dapatkan dari Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullah, bahwa kita bertemu kepada seseorang itu hanya 3 kemungkinan. Kalau dia ilmunya lebih tinggi, maka kita ambil ilmu darinya, sebagaimana Nabi Musa mengambil dari Nabi Khadir. Kalau ilmunya sepadan, maka kita diskusi dengannya. Kalau ilmunya di bawah kita, maka kita mengajarkan kepadanya. Faqil lahu ihmil hutan fi miktal. Miktal adalah wadah. Fahaitsu tafqidul huta fahuwa thamma. Thamma hunaka. Fantalaqa wantalaqa ma'ahu fatahu wa huwa Yusha' bin Nun. Fatahu ay khadimuhu. Fahamala Musa alaihi salamu hutan fi miktalin wantalaqa huwa wa fatahu yamshiyani hatta ataya sakhrata. Faraqada Musa wa fatahu fattarabal hutu fil miktal. Berguncanglah atau bergeraklah ikan itu dalam wadah tadi. Nah, disebutkan dalam kitab syarah bahwa bergeraknya ini karena terkena ma'ul hayat, air kehidupan. Tetapi dalam hadis tidak disebutkan bahwa itu dia terkena ma'ul hayat. Sehingga wallahu alam apakah betul seperti itu ataukah tidak. Yang jelas para syurah mengatakan ini bergeraknya karena terkena air kehidupan. Dan itu dikaitkan dengan Nabi Khidir yang katanya masih hidup sampai hari ini. Menurut mayoritas para ulama, bahwa Nabi Khidir masih hidup itu karena dia minum ma'ul hayat, sehingga sampai kiamat dia masih hidup terus. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Menurut guru-guru kita Nabi Khidir sudah wafat. Menurut jumhur ulama Nabi Khidir masih hidup. Sampai Imam Suyuti menulis satu kitab khusus tentang kehidupan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Hatta kharaja minal maqtali fasaqata fil bahri. Qala wa amsakallahu anhu jiryatal ma'i hatta kana mithla taq. Taq itu artinya adalah lubang. Jadi kalau kita membuat satu patok pada tanah, kemudian kita angkatkan ada lubang. Nah, jadi setelah ikan itu melewati pada laut, itu ada lubang. Fakana lil huti saraban, maka tok itu atau lubang itu bagi ikan tadi adalah sebagai jalan. Wa kana li Musa wa li fatahu ajaban. Tapi untuk Nabi Musa dan fatanya merupakan satu keajaiban. Fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima wa nasiya sahibu Musa ay yukhbirahu. Falamma asbaha Musa alaihi salam qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ini diucapkan oleh Nabi Musa ketika asbaha, masuk waktu pagi. Nah, jadi sarapan pagi disebut ghada. Kalau kita biasanya ghada kan dianggap makanan siang. Ghada makan siang, kemudian sarapan pagi adalah futur, itu bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu ya makan pagi itu adalah ghada. Qala walam yansab, dan tidaklah lelah Nabi Musa hatta jawazal makan alladhi umira bihi, sampai melewati tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi Allah sudah ngasih beberapa tanda ya. Tanda pertama, kalau ikannya hilang berarti di situ tempatnya. Tanda yang kedua, begitu melewati tempat dia lelah sehingga dibikin istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kan tidak lelah dia akan lanjut terus sehingga lebih jauh lagi tempat yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ara'aita il awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an alqurah wattakhas sabilahu fil bahri ajaba. Dzal kata Muslim boleh idgham sehingga bisa dibaca wattakhas sabilahu fil bahri ajaba. Qala Musa dzalika ma kunna nabghi ay natlub fartadda ay faraja'a ala atharihima qasasa. Qasasa mengikuti
bekas-bekas langkah yang sebelumnya itu. Qala, ini tafsirannya. Yaqussani, keduanya mengikuti atharahuma hatta ataya sakhrata. Fara'a rajulan na'iman musajjan alaih, yang ditutupi bi thawbin. Fasallama alaihi Musa. Faqala lahul Khadir, anna bi ardika salam. Anna, dari mana bi ardika, di tanahmu ini, yaitu di sini. Assalam, ada ucapan salam. Maksudnya tempat ini tempat yang tidak mengenal ucapan salam. Kok kamu bisa salam itu dari mana? Artinya pasti kamu bukan orang sini pastinya. Qala ana Musa. Qala Musa bani Israel. Qala na'am. Ini berarti bahwa Nabi Khadir belum pernah ketemu Nabi Musa sebelumnya. Sehingga ketika dia mengaku sebagai Nabi Musa, Nabi Khadir mengatakan, apakah Musanya Bani Israel? Nah, tanda bahwa dia belum pernah berjumpa sebelumnya, belum pernah mengetahui Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qala innaka ala ilmin min ilmillah, 'allamakahu Allah la a'lamuhu. Wa ana ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamuhu. Nah, ini kehebatan Nabi Khadir. Nabi Musa belum mengungkapkan apa-apa, Nabi Khadir sudah paham. Kamu pengen belajar kan? Nah, kamu itu punya ilmu yang saya nggak tahu. Saya juga punya ilmu yang kamu nggak tahu. Istilahnya kalau dalam ilmu apa itu tasawuf, ini adalah kasyaf, dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan Nabi Musa ketika menghadap kepada Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dan kasyaf seperti ini bisa didapatkan dari sebab firasat yang kuat, dan firasat yang kuat bisa didapatkan dari sebab satu, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, pengalaman. Pengalaman orang melihat mata tertentu mengatakan ini mata ingin mencuri, ya, pengalaman. Atau pengalaman melihat ini mata orang yang akan mati, ya, maka melihat mata seperti itu dia tahu bahwa ini sebentar lagi orang mati. Nah, maka firasatnya ini wallahu alam yang zahir ini bukan karena pengalaman kalau Nabi Khadir ini, tapi karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu Musa alaihi salam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Tu'allimani panjang atau pendek itu? Tempat saya panjang. Pendek. Nah, kalau pendek berarti seperti yang di mushaf kita ya. Tapi kalau dibaca panjang pun juga ada qiraat seperti itu. An tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la 'asi laka amra. Ini meskipun Nabi Musa sudah mengatakan insyaallah, tapi nyatanya tidak sabar juga. Sehingga kata-kata insyaallah ya tidak harus bisa membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita hajati. Tetap saja ucapan insyaallah itu sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qala lahul Khadir, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Qala na'am, fantalaqal Khadir wa Musa yamshiyani 'ala sahilil bahr ay syati'il bahr. Famarrat bihima safinatun fakallamahum ay yahmiluhuma fa'araful Khadira fahamaluhuma bighairi naulin, tanpa bayar. Jadi boleh kita itu naik transportasi tanpa membayar apabila memang dikehendaki oleh pemilik transportasi tersebut. Karena ini namanya ma'rifatul ridha, sudah diketahui ridhanya, enggak ada masalah. Fa'amad al-Khadir ila lawhin min alwahis safinah fanaza'ahu. Faqala lahu Musa qaumun hamaluna bighairi nawlin amadta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra, ay syai'an syarran, sesuatu yang kemungkaran yang jelek. Nah, maka ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengingkari terhadap Nabi Khadir, tapi orang-orang kapal tidak ada yang mengingkari Nabi Khadir. Bisa jadi karena mereka sudah paham siapa Nabi Khadir. Sehingga apapun yang dilakukan Nabi Khadir mereka biarkan, karena pasti ada rahasia padanya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasit. Berarti yang pertama ini karena lupa betul. Dia mengatakan nasitu. Wala turhiqni min amri usra. ثم خرج من السفينة فبينهما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطعه بيده فقتله فقال موسى أقتلت نفسا زكية. Di situ zakiyah atau zakiyah? Zakiyah. Nah, kalau zakiyah itu qiraah yang lain. Kalau di tempat saya ini zakiyah, tapi semuanya qiraah yang benar, semuanya qiraah mutawatirah. Bighairi nafsin ay bighairi qatli nafsin laqad ji'ta syai'an nuqra yang munkara. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
qala wa hadhihi ashaddu minal ula. Nabi berkomentar, ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Seolah-olah Nabi mengatakan bahwa wajarlah kalau Nabi Musa sampai apa? Tidak kuat ya. Kalau pertama tadi kan cuma kapal dirusak tapi masih bisa jalan. Ini anak dibunuh. Wah, ini lebih dahsyat. Sehingga wajar kalau Nabi Musa alaihissalam tidak kuat menahan diam sehingga beliau terpaksa bicara padahal sudah diminta untuk diam. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Nah, maka dalam riwayat Bukhari itu ada al-ula nisyanan wa tsaniyatu syartan wa tsalitsatu amdan. Yang pertama memang Nabi Musa itu lupa. Yang kedua minta syarat Nabi Musa, yaitu ini tadi syaratnya. Ya sudah, ini yang kedua ini kalau saya masih sekali lagi sudah berarti saya tidak pantas mengikuti engkau. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Musa sengaja serak kuat nih. Wah, iski wangi mumet kayak tenan nih. Nah, jadi beliau bukan bukan tidak tahu bahwa ini terakhir, ini kesempatan terakhir. Yang ketiga beliau tahu, sadar betul karena sudah merasa nggak kuat. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض أن يسقط فأقامه يقول مائل. Jadi tafsiran dari yang qadha itu maksudnya adalah apa? Ma'ilun, itu sudah condong, sudah hampir jatuh. Qala al-Khadir biyadihi hakadha fa'aqamah. Jadi cuma ditepuk atau diusap dengan tangannya sudah bisa berdiri tembok tersebut. Ini kehebatan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidarun yuridu an yanqadha fa'aqamah yaqulu ma'ilun. Loh, kok ini diulang lagi? Qala lahu. Apa sih itu juga diulang enggak lah? Tempat saya ini diulang lagi. Qala lahu Musa qaumun atainahum falam yudayyifuna wa lam yut'imuna walau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Nah, di sini tastati', sementara pada rukuk berikutnya tasti' itu karena sudah diberitahu oleh Nabi Khadir tentang apa tafsirnya. Sebelum diberitahu sangat tidak mampu mengetahui, sangat tidak mampu untuk sabar. Nah, maka karena sangat tidak mampu ditambahi huruf menjadi tastati'. Nah, begitu sabarnya sudah mulai muncul karena sudah paham ilmunya, nah, maka taknya dihilangkan satu karena ketidakmampuannya jadi berkurang. Maka istilahnya ketika bertambah huruf berarti bertambah dahsyat maknanya. Tastati' lebih dahsyat daripada tasti'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa. Ini termasuk mengkritik Nabi Musa tapi dimulai dengan doa dulu. Nah, maka sebelum dikritik didoakan yarhamullahu Musa. Kemudian kritikannya ini. Lawaditu annahu kana sabara hatta yaqussa alaina min akhbarihima. Jadi anggaplah kalau Nabi Musa itu mau sabar selama setahun. Nah, ini kan hadisnya bisa panjang sekali kan. Bisa 1000 kejadian dalam satu tahun itu ngaji bersama Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Sayang sekali beliau nggak sabar sehingga cuma dapat 3 ilmu saja dari Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanatil ula min Musa nisyanan. Nah, di sini cuma disebutkan yang ula, sementara yang kedua dan ketiga ada dalam Bukhari, yaitu ats-tsaniyah syartan wa tsalitsah amdan. Qala wa jaa usfurun hatta waqa'a ala harfis safinah, di pinggirnya kapal. Thumma naqara fil bahr, dia mencucuk pada laut. Faqala lahu al-Khadir ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allahi azza wa jalla illa mithla ma naqasa hadzal usfur min al-bahr. Qala Sa'id bin Jubair wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqra'u wa kana amamahum malik. Ini ucapan amamahum adalah qiraah syadzah. Ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Salihah ini juga syadzah. Wa kana yaqra'u wa ammal ghulamu fakana kafiran. Kata-kata kafiran ini juga qiraah syadzah. Jadi qiraah mutawatirah kebalikannya qiraah syadzah. Dan qiraah mutawatirah itu syaratnya ada 3. Yang pertama harus sahih sanadnya.
Yang kedua, harus sesuai tulisannya dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sehingga kalau tidak sahih sanadnya pasti syadz. Kalau tidak sesuai tulisannya seperti ini tulisannya tidak sesuai, meskipun hadisnya sahih riwayat Muslim kan, tapi ini syadz. Kemudian yang ketiga, kalau tidak sesuai dengan ilmu bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab yang benar, maka pasti itu syadz. Adapun fungsinya qiraah yang syadzah itu bisa untuk tafsir. Seperti ini semuanya benar ya. Wara'ahum memang tafsirnya amamahum. Safinatin maksudnya memang sholihatin, karena kalau kapal yang sudah cacat tidak akan diambil oleh si raja itu. Kemudian wa ammal ghulam fakana kafiran, ini sudah dijelaskan bahwa dia memang ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak dibunuh nanti akan bisa memaksa orang tuanya menjadi kafir seperti dia. Inilah bahasan ringkas untuk Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan babun fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan melebih-lebihkan antara nabi dengan nabi yang lain. Fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama yahudi yuhridu syai'atan lahu utiya fiha syai'un karihu aw lam yardu syakka Abdul Aziz qala la walladhi istafa Musa ala al-bashar qala asami rajulun minal ansari qala tama wajhahu qala taqulu walladhi istafa Musa ala al-bashari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina qala adhafa yahudiyyu ila Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. qala ya Abul Qasim inna li zimmatun wa ahdun Zimmatan wa ahdan. inna li zimmatan wa ahdan wa qala fulanun la tamma wajhi qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. lima la tamta wajhahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi istafa Musa ala al-bashari wa anta baina adhurina qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta urifa al-ghadabu fi wajhihi thumma qala la tufaddilu baina anbiya'illah fa innahu yunfakhu fis-suri wa yas'atu man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah qala thumma yunfakhu fi ukhra wa akunu awwala man tu'isa aw fi awwali min tu'isa Man bu'itha. fa idza Musa akhidan fil asri qala adri akhusita bi asfatihi yawma turi aw yub'atsu qabli qala aqulu inna ahadan afdalu min julusa kalimata. Ya, jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki kelebihan